Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Siti, bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya, nah hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi yang bertujuan untuk melakukan supervisi berbasis coaching ya Bu ya, dengan Ibu, dengan tujuan untuk menggali potensi Ibu sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana hari ini kabarnya, baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, terus untuk yang akan saya supervisi itu nanti materinya apa? Materinya itu pembelajaran tematik, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, muatan PPKN dan IPS. Terus tujuan pembelajarannya Bu dari yang akan Ibu laksanakan? Ya, tujuan pembelajarannya itu ada 4 ya Pak ya. Yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik mampu merinci keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. Terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mendesain hubungan antara karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan tepat. Jadi nanti anak-anak itu saya akan arahkan bisa membuat peta konsep sederhana tentang lingkungan. Tentang lingkungan ya. Bagus sekali ini tujuan belajarnya. Dari tujuan ini nanti kan dikembangkan mungkin ke indikator ya Bu ya, sebagai bentuk persiapan instrumen penilaiannya ya Bu ya. Nah, untuk kondisi ideal yang Ibu inginkan sendiri, misalnya siswa itu lebih semangat atau lebih antusias, itu kondisi idealnya itu yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya itu menginginkan pembelajaran yang anak itu yang tadinya kurang semangat belajar jadi semangat belajar, termotivasi ingin belajar, dan juga ingin meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, tentunya dengan kondisi ideal tersebut kan Ibu memiliki strategi ya, strategi pembelajaran atau strategi yang akan Ibu lakukan itu melalui apa Bu? Saya akan menggunakan satu media pembelajaran yang menarik ya Pak ya. Mungkin dengan video pembelajaran, dengan PowerPoint gitu, nanti menampilkan ada video pembelajarannya. Terus anak nanti di kelas disetting berkelompok ya, berdiskusi. Kemudian nanti ada ice breaking juga. Bagus sekali, ini strategi dan medianya itu sudah jadi. Pembelajarannya juga berbasis ICT ya Bu ya? Iya, iya. Nah, terus untuk model pembelajaran sendiri yang Ibu gunakan itu apa? Nanti saya menggunakan model pembelajaran PJBL karena ada proyek membuat peta konsep sederhana. Terus untuk anak-anak sendiri nantinya diharapkan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran PJBL ini? Apa kompetensi kepribadian atau individunya atau apanya nanti yang akan dikembangkan? Kalau individunya saya mengharapkan anak itu jadi percaya diri ya Pak ya. Nanti dengan ada ke depan membacakan hasil diskusinya gitu. Jadi anak jadi anak lebih percaya diri gitu. Terus hasil belajar siswanya juga nanti meningkat ya, itu dari hasilnya, biar anak-anak itu bisa mencapai pembelajaran di atas KKM yang sudah dibicarakan. Dari beberapa strategi dan tujuan yang Ibu ingin capai, biasanya kan ada kendala ya Bu ya. Nah itu nanti kira-kira kendala apa yang akan muncul gitu yang sampai saat ini Ibu masih bisa bayangkan? Mungkin kalau kendala ya Pak, kan karena ini berdiskusi ya, terus semua siswa itu kan karakternya beda-beda. Kendalanya mungkin nanti ada siswa yang cenderung aktif, tapi mungkin ada beberapa siswa yang pasif, yaitu mungkin dalam diskusi mungkin hanya melihat temannya yang aktif, tidak ikut mengerjakan atau tidak ikut memberi kontribusi dalam berdiskusi. Itu mungkin
Terus nanti mungkin dari kendala yang muncul itu nanti Ibu mengatasinya bagaimana? Dengan apa ya? Pemilihan kelompoknya mungkin. Ya, pemilihan kelompok secara heterogen ya, jangan homogen. Ada yang anak yang pemikirannya gitu ya cepat gitu, ada yang mungkin digabung dengan anak yang masih lambat, masih menghujah gitu ya, itu dengan heterogen. Terus nanti di kelompoknya juga mungkin dikasih, setiap anak itu dikasih tanggung jawab masing-masing biar mereka itu aktif semua. Jadi sudah, dan bentuk penugasan tersebut sudah tercantum di LKPD agar anak mudah untuk kegiatan itu ya. Ya, ada yang mungkin nanti membuat peta konsepnya, kotak-kotaknya, ada nanti yang membuat yang misalnya lingkungan pegunungan itu hasilnya apa saja, nanti ada anak yang nyari, ada yang menuliskan. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin setelah ini saya akan bersama Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya akan mencatat hal-hal yang penting yang nantinya akan kita refleksikan di akhir kegiatan di pasca observasi. Terima kasih Ibu Siti. Monggo untuk selamat mengerjakan pembelajaran. Nanti saya mendampingi Ibu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Amel bisa cepat masuk, bisa belajar lagi bersama kita ya. Sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, coba sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu biar kegiatan belajar hari ini diberi kelancaran oleh Allah. Coba yang mau memimpin doa siapa? Sok, Arkanda, pimpin doanya. Hidup siap. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Garuda Pancasila. Berprofesi sebagai petani. Maju, jangan malu-malu ya. Petani itu banyak berjasa. Coba kalau ada petani, siapa yang menanam padi? Yang menanam padi siapa? Apa? Gregor. Yang semangat. Tepuk 1. Tepuk 2.
Ada 4. Setelah melihat video pembelajaran, Sekolah Didik dapat merinci Ibu bagikan bahan ajarnya ya. Coba kalian juga buka buku temanya. Pembelajaran 3. Setiap manusia itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, ya tidak? Ya. Contohnya apa? Karakteristik yang berbeda, contohnya apanya? Apanya? Cita-citanya, apalagi? Agamanya, apalagi Karen? Pekerjaannya, sifatnya. Baca dulu bahan ajar yang Ibu bagikan. Baca dulu bahan ajar yang Ibu bagikan. Ada juga untuk membaca bahan ajarnya. Coba yang bahan ajarnya sambil di buku tema. Ayolah, buku temanya yang keluarkan. Kamu lihat temanya beda mana? Ini keluarkan. Nah, yang ini. Atau disebut SD, disingkat SDA. Segala sesuatu yang ada di alam dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Coba apa saja kira-kira sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita? Macam apa? Padi. Apalagi? Kita petani teh? Tidak ada, karena tempat tinggal kita itu termasuk daerah apa? Daerah dataran rendah. Kalau daerah dataran rendah biasanya sumber daya alamnya tadi yang akan disebutkan adalah padi, sawah. Ada peternak muda dari Malang. Coba buka. Sudah? Baca dalam hati. Sebuah kisah orang sukses diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Ya, Pak. Tidak, ini silakan pilih mau pegunungan, dataran rendah, pantai atau lainnya. Kamu di sini tinggalnya di mana? Sok pilih. Iya, ini. Yang keras.
Agraris, wilayah Indonesia dapat memenuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai, udaranya dingin dan tanahnya subur. Di tanaman akan membuat proyeknya adalah membuat peta konsep hal-hal apa saja atau apa saja yang mempengaruhi kesuburan tanaman. Ya, tadi di video juga ada peta konsepnya ya. Kita membuat peta konsep 15 menit. Ibu sudah siapkan? Ini bagannya. Silakan kalian buat 15 menit ya. Buat bagannya, tulisannya dan dibagi dua ya. Dalam kelompok bagi dua pekerjaan. Ya. Cukup 15 menit. Ya. Pakai pen. Enggak, sumpah kamu tulisannya pakai pen. Pakai ballpoint. Yang lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udara dingin, tanahnya subur, jenis tanaman wortel, kol, brokoli, kentang. Pegunungan, ciri-ciri ketinggian lebih dari 500. Belajar tentang potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan karakteristiknya.
kegiatan pembelajaran ya. Alhamdulillah lega Pak. Terus permasalahan yang saya temukan di kelas juga alhamdulillah sedikit banyaknya bisa terselesaikan ya Pak, seperti yang tadinya anak sebelum saya melakukan pembelajaran dengan dimodifikasi berbagai media dan metode, alhamdulillah ke anak juga sudah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas dalam pembelajaran. Menurut Ibu itu kendala yang Ibu hadapi kemarin itu saat melaksanakan pembelajaran apa saja kendala yang paling terlihat? Kendala yang paling terlihat ya saat di kelas ya Pak ya. Kendalanya itu kadang anak itu belum semuanya termotivasi untuk belajar. Ada mungkin beberapa anak ya, sekitar 3 atau 4 anak yang masih belum saat melakukan diskusi ya Pak, belum aktif ya. Masih ada yang cuman hanya temannya berdiskusi, dia cuman lihat saja itu, masih ada yang begitu terkendalanya itu. Terus ada juga yang pada saat proyek itu dilaksanakan, ada satu kelompok yang pada saat mengerjakan itu belum selesai sempurna. Kendalanya itu. Nah, terus untuk mengatasi berbagai macam kendala itu tentunya punya solusi. Solusinya karena saya melihat sih sepintas ada solusi yang Ibu ambil, makanya solusi yang Ibu ambil. Oh iya ya. Solusi yang saya ambil untuk anak yang kurang fokus ya Pak ya. Tadi mungkin saya kasih apa itu tugas-tugas. Jadi dalam kelompok itu kan tugasnya bermacam-macam ya. Dalam kelompoknya kan ada sekitar ada yang 5, ada yang 6. Nah dalam kelompok itu agar mereka semua fokus terus berdiskusinya berjalan lancar. Jadi setiap anak itu dikasih tugasnya masing-masing biar anak yang tadinya tidak terlibat itu bisa terlibat. Mungkin itu sih saya solusinya. Tugas tersebut sudah tersusun di LKPD ya, jadi anak-anak sudah punya panduan ya dalam masalah kegiatan. Untuk anak yang tadi yang belum selesai, ya saya mencoba mendekati dan membimbing seperlunya mereka menyelesaikan LKPD itu. Jadi ada bimbingan individunya ya, di akhir ya. Mungkin melihat daripada keterbatasan kerja maksimal yang mereka dapat, tentunya ketika di bawah KKM melakukan remedi, kok remedinya prosentasenya hanya sedikit, berarti nanti berikan bimbingannya individu ya. Jadi yang lulus pengayaan begitu terus bayar gitu ya. Nah untuk selanjutnya ini untuk yang sudah berjalan baik Bu dalam proses pembelajaran, menurut Ibu Pak apa saja kemarin sudah berjalan baik? Menurut saya kalau yang sudah berjalan baik ya Pak ya, keaktifan siswa di kelas alhamdulillah 90% mereka sudah aktif. Terus pada saat melakukan tanya jawab juga antara siswa dengan guru, alhamdulillah respon anak-anak juga ya sudah bagus. Semuanya sudah mau mengangkat tangan ya Pak ya. Yang tadinya mereka kurang percaya diri sudah mau angkat tangan, saya menjawab walaupun misalnya jawabannya itu belum sempurna. Itu yang saya rasakan dari hasil itu. Kalau yang harus diperbaiki Bu, menurut Ibu apa saja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu? Yang harus diperbaiki dari gurunya dulu atau dari gurunya dulu. Kalau dari gurunya dulu harus gurunya itu harus pintar pengelolaan kelas ya, biar anak itu tidak bosan saat belajar. Pintar-pintarnya guru harus, misalnya anak udah bosan nih, mungkin gurunya ngasih ice breaking atau gimana. Terus kalau dari segi anaknya paling meningkatkan pemahaman anak aja. Bagaimana sih kalau misalnya anak itu bisa memahami kayak pemahaman yang berbasis SWOT gitu Pak. Itu anak-anak belum paham sekali masalah itu. Jadi untuk permasalahan soal host dan analisisnya itu masih belum mengena ya, karena masuk tahapan 4 ya. Iya. Nah, terima kasih sekali Ibu Siti atas kerjasamanya. Kita sudah melakukan
kegiatan pembelajaran dengan baik dari awal, di tengah sampai akhir, dan hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan refleksi, dan tentunya refleksi ini nantinya bisa berguna bagi saya sendiri dan juga terutama juga ibu nantinya bisa melakukan perbaikan ke depannya. Nah itu mungkin salah satu manfaat coaching yaitu tadi Bu. Jadi ibu bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran dan saya tidak sepenuhnya mengajari, jadi ibu bisa menemukan sendiri jalan keluarnya dengan bimbingan ini. Terima kasih. Sama-sama Pak, dan juga terima kasih. Sehingga seperti itu Bapak ya, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar, dan sekali lagi tadi pasca observasi ini ya tadi sebagai refleksi saja apa yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya, yaitu di observasi pembelajaran lingkungan, sehingga kegiatan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan ada coaching pasca observasi itu menjadi bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran. Terima kasih.